Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isnanda Yunanto, merupakan dosen tetap program studi Diploma 4 Teknik Energi, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah simulasi proses dengan kode mata kuliah PI 202413, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Diploma 4 Teknik Energi jurusan Teknik Kimia, dan memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip rekayasa energi atau Energy Engineering Principles, sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem energi. CPL 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4, mampu merancang dan membangun unit peralatan proses, fasilitas, atau instalasi secara sistem dan subsistem rekayasa dalam mencapai keoptimalan sistem energi. CPL 5, mampu menggunakan dan memanfaatkan peralatan proses dan peralatan analisa berbasis teknologi dan komputasi yang mengacu pada metode dan standar operasional industri. Selanjutnya, CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan program simulasi proses dalam penyelesaian studi kasus dan optimasi rekayasa proses pada industri kimia. Kemudian, dari CPMK diturunkan kembali menjadi 9 sub CPMK yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat memandu penyusunan materi ajar, metode pembelajaran, serta strategi penilaian yang tepat. Sub CPMK ini dirancang untuk mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan penerapan simulasi proses dalam industri kimia, dengan tahapan pembelajaran yang disusun secara bertahap, dari dasar hingga aplikasi kompleks. Mata kuliah ini membahas penerapan prinsip-prinsip teknik kimia dalam permodelan dan simulasi proses industri, menggunakan perangkat lunak atau simulator proses seperti Aspen HYSYS. Mahasiswa akan mempelajari cara membuat model proses, melakukan analisis secara neraca massa dan energi, mengevaluasi performa unit operasi, serta mengoptimasi sistem proses. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan analitis dan praktis dalam merancang, mengevaluasi, dan meningkatkan efisiensi proses industri berbasis teknologi simulasi. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, terukur, dan berfokus pada mahasiswa atau Student Centered Learning. Adapun dalam penyampaian materi, saya melakukan kombinasi metode ceramah interaktif, demonstrasi atau simulasi menggunakan software Aspen HYSYS, dan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan analitis mahasiswa, diterapkan juga pendekatan studi kasus dan problem-based learning atau PBL. Mahasiswa diberikan permasalahan nyata dalam konteks industri proses yang harus dianalisis dan diselesaikan melalui permodelan dan simulasi mandiri atau kelompok. Materi disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan interface dan penggunaan dasar software simulasi, hingga penyusunan closed industry yang kompleks. Adapun pokok bahasan materi yang disampaikan pada mata kuliah ini yaitu pengantar simulasi proses dan fungsi penggunaan program simulator Aspen HYSYS, prinsip dasar dan tahapan awal simulasi proses, simulasi proses unit transportasi fluida atau pressure changer, simulasi proses unit perpindahan panas atau heat exchanger, kemudian simulasi proses unit reaktor kimia, simulasi proses unit operasi pemisahan seperti separator, absorber, dan stripper. Kemudian simulasi pada unit
distilasi, shortcut, dan rigorous distillation atau column distillation. Simulasi proses closed complex industry process, kemudian unit distilasi atmosferik dan oil manager, serta simulasi proses study kasus heat integration dan optimasi proses. Kemudian untuk membangun interaksi pembelajaran yang efektif, saya menggabungkan pendekatan sinkronus dan asinkronus sesuai dengan kebutuhan dan fleksibilitas mahasiswa. Interaksi secara sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka di ruang kelas, di mana saya menyampaikan materi secara langsung sambil mendemonstrasikan penggunaan perangkat lunak atau Aspen HISIS. Dalam sesi ini, mahasiswa secara aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses simulasi. Pendekatan ini menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan dua arah, sehingga materi dapat dipahami secara lebih kontekstual dan aplikatif. Sedangkan interaksi secara asinkronus dilaksanakan melalui forum diskusi di grup WhatsApp dan platform Learning Management System atau LMS Polsri. Melalui media ini, mahasiswa dapat berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengangkat topik-topik pembelajaran secara fleksibel. Selain itu, saya juga menyediakan video tutorial simulasi yang dapat diakses sebagai panduan mandiri dalam menyelesaikan latihan dan tugas simulasi. Pendekatan kombinatif ini memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi langsung maupun secara mandiri, serta memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep dan praktik simulasi proses di industri. Kemudian, penilaian dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengukur secara holistik kompetensi mahasiswa, baik dari sisi penguasaan konsep, kemampuan teknis menjalankan simulasi, kemampuan menganalisis proses, hingga keterampilan komunikasi dan kerja individual atau tim. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu partisipasi aktif dan kehadiran sebesar 10%, tugas individu atau kelompok sebesar 15%, kemudian UTS dalam bentuk studi kasus sebesar 35%, dan ujian akhir semester dalam bentuk proyek akhir simulasi sebesar 40%, dengan total bobot evaluasi penilaian sebesar 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus melalui pertemuan tatap muka di ruang kelas pada pertemuan ke-6. Dengan topik yang dibahas adalah simulasi unit reaktor menggunakan software simulator proses Aspen HISIS. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, adik-adik? Sehat? Sehat ya? Oke, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Jadi hari ini kita masuk ke minggu ke-6 ya. Kita akan membahas terkait simulasi reaktor ya. Sebelum mulai perkuliahan, hari ini Pak absen dulu ya. Untuk ketua kelas, apakah anggotanya hadir semua saat ini? Siap, lengkap. Oke, lengkap ya. Nanti sambil Pak absen disisak dulu ya. Oke, hari ini lengkap ya, hadir ya. Nanti ketua kelas silahkan validasi sisak ya di sistem akademik. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa ya. Kita doa agar perkuliahan hari ini bisa lancar dan kalian dapat menyerap materi dengan baik. Oke. Kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas terkait materi simulasi reaktor ya. Nah, sebelum masuk ke materi minggu ini, jadi
kemarin kita sudah bahas terkait simulasi alat perpindahan panas atau heat exchanger di simulasi proses. Ada yang masih ingat kemarin alat apa saja? Alat heat exchanger-nya ada cooler, heater, dan heat exchanger tipe cell and tube. Ya. Nah, review materi sebelumnya. Jadi apa tujuan kita mensimulasikan unit heat exchanger di HYSYS? Ada yang bisa jawab? Oke, Lirantika, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tujuan dari kita mensimulasikan unit heat exchanger pada industri itu untuk mendapatkan data teknis yang dibutuhkan dalam evaluasi performa alat seperti beban panas, pressure drop, LMTD, profil suhu aliran, dan memastikan heat exchanger dapat bekerja secara optimal. Oke, tepat ya. Jadi tujuan kita mensimulasikan heat exchanger, jadi kita untuk menghitung beban panas, profil suhu, ya, kemudian LMTD. Nah, itu sangat dibutuhkan data untuk evaluasi performa dari unit heat exchanger, ya. Jadi semuanya kemarin sudah kita bahas, sudah kita simulasikan, ya. Sekarang kita lanjut ke materi simulasi reaktor, ya. Nah, di reaktor ini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai hari ini, khususnya kalian sebagai mahasiswa, ya. Yang pertama ada capaian pembelajaran keterampilan umum. Itu mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di industri proses berbasis komputasi menggunakan simulator proses teknik kimia. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur dalam mensimulasikan unit reaktor di industri proses. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran keterampilan khusus yang harus kalian capai. Yang pertama ada mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan peralatan proses atau unit reaktor dan mendefinisikan jenis reaksi dengan program simulator berbasis teknologi komputasi. Ya. Yang kedua, mampu merancang dan mengevaluasi kinerja unit peralatan proses seperti reaktor, conversion, equilibrium, Gibbs, dan kinetic reaktor. Ya, menggunakan simulator proses, Aspen, HYSYS, ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas reaktor. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mata kuliah pengelolaan pabrik, ya. Nah, harusnya sudah paham apa fungsi reaktor di industri, ya. Ada yang bisa jawab? Oke, Adit, silakan. Fungsi unit reaktor di industri itu yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi kimia untuk mengkonversi bahan baku atau reaktan menjadi produk yang didinginkan dan berlangsung secara efisien. Oke, jadi tujuan reaktor ini, ya, benar ya. Jadi tujuan reaktor ini di industri itu untuk mengkonversi bahan baku atau reaktan menjadi suatu produk. Nah, di sini akan melibatkan reaksi kimia, ya. Reaksi kimia akan kita inputkan nanti di software Aspen HYSYS, ya. Jadi untuk menggunakan reaktor ini kita harus tahu dulu apa reaksi kimia yang terjadi, ya. Nah, di sini kita akan membahas berbagai jenis reaktor yang umumnya digunakan di industri, ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya. Semuanya bisa buka modul yang sudah Pak share, ya, untuk materi hari ini. Yang pertama ada reaktor jenis conversion, kemudian equilibrium, kemudian reaktor kinetik continuous stirred tank reaktor, ya. Kemudian ada jenis reaktor plug flow, kemudian Gibbs reaktor. Nah, di minggu ini kita akan mensimulasikan unit reaktor conversion dan equilibrium, ya. Berdasarkan studi kasus di industri, nanti kita akan mensimulasikan unit reaktor. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa sih perbedaan antara reaktor conversion dan equilibrium. Ada yang tahu apa perbedaannya? Oke, Alpina, silakan. Reaktor conversion itu bekerja berdasarkan
berdasarkan nilai konversi reaktan yang ditentukan oleh pengguna tanpa menghitung kinetika atau keseimbangan reaksi. Sedangkan reaktor equilibrium menghitung komposisi akhir produk berdasarkan prinsip keseimbangan. Oke, tepat ya. Jadi perbedaan reaktor conversion dan equilibrium itu yang tadi sudah dikatakan Alpina. Untuk reaktor conversion itu kita gunakan jika nilai konversinya kita ketahui. Ya. Misal kita menginginkan konversi di reaktor itu sebesar 80%. Kita bisa menentukan berdasarkan user atau pengguna. Ya, jadi kita bisa tentukan konversi itu dari awal. Sedangkan untuk reaktor equilibrium ini merupakan reaksi kesetimbangan termodinamika. Ya. Jadi berdasarkan kesetimbangan nanti justru hasil konversi itulah yang akan kita cari melalui reaksi kesetimbangan. Oke. Jadi untuk mensimulasikan reaktor conversion dan equilibrium ini, kalian harus tahu dulu apa saja parameter yang dibutuhkan. Ya. Nah, di sini kita akan mensimulasikan reaktor jenis conversion dan equilibrium. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa saja parameter yang dibutuhkan untuk mensimulasikan reaktor. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas terkait unit heat exchanger itu kondisi operasi, temperatur, ya, laju alir, kemudian komposisi feed, kemudian data delta pressure, ya, itu kita butuhkan untuk mensimulasikan unit heat exchanger. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu parameter apa saja yang dibutuhkan untuk mensimulasikan unit reaktor. Ya, ada yang tahu parameter apa saja? Oke, Putri, coba. Baik Pak, jadi untuk parameter apa saja yang dibutuhkan itu berupa stoichiometri reaksi, terus juga ada jenis reaksi, itu bisa berupa eksotermis ataupun endotermis, lalu ada kinetika reaksi dan juga konstanta laju reaksi. Oke, benar ya. Jadi untuk mensimulasikan reaktor, yang pertama kita harus tahu dulu stoikiometri reaksi. Ya, stoikiometri reaksi itu nanti dibutuhkan di simulasi data-datanya. Jadi itu harus kita ketahui. Ya, kemudian untuk mensimulasikan jenis reaktor kinetik, kita harus ada data laju reaksi tadi. Ya, laju reaksi, kemudian konstanta reaksi. Ya, jadi pemaparan hari ini terkait materi reaktor itu harus diketahui fungsinya dulu, ya, parameternya apa saja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja atau performa dari reaktor di industri. Ya, nah jadi mata kuliah ini merupakan ya mata kuliah hard skill, ya, keterampilan atau skill yang harus kalian kuasai nanti, ya, berguna ketika kalian kerja praktek dan ketika lulus kuliah, ya. Jadi ini merupakan keterampilan atau skill yang wajib dikuasai untuk khususnya mahasiswa teknik kimia. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja ke demonstrasi, ya. Kita akan langsung mensimulasikan. Di sini ada studi kasus terkait reaktor conversion. Nah, kita akan mensimulasikan salah satu reaksi. Nah, yang di modul, ya, bisa kalian lihat itu ada studi kasus terkait produksi metanol. Ya, produksi metanol ini mengkonversi reaktan karbon dioksida ditambah dengan hidrogen untuk menghasilkan produk berupa metanol. Ya, jadi ada reaksi, ya. Reaksi umumnya untuk sintesis metanol, ya. Itu umumnya ada dua reaksi, ya. Biasanya menggunakan
syngas. Ya, syngas seperti CO atau karbon dioksida, kemudian CO2 atau karbon dioksida yang direaksikan dengan hidrogen untuk menghasilkan metanol, ya. Nah, reaksi pertama itu menggunakan CO, ya, CO plus 2H2 menghasilkan CH3OH, ya. Ini reaksi pertama untuk reaktan, base reaktannya karbon monoksida, ya, karbon monoksida atau CO, ya. Kemudian yang kedua ada base komponennya itu karbon dioksida atau CO2. CO2 plus 3H2 menghasilkan CH3OH plus H2O. Ya. Nah, di sini jika kita menggunakan base komponen reaktannya karbon dioksida, itu akan menghasilkan produk samping berupa H2O. Ya. Nah, makanya di studi kasus ini digunakan reaktannya itu hanya karbon dioksida, ya, untuk menghasilkan pure metanol, ya, nah, sebesar 85%. Oke, semuanya silahkan dibuka aplikasi simulasi Aspen HYSYS-nya. Kita akan mensimulasikan unit conversion reactor. Mungkin ada yang bersedia maju untuk mensimulasikan di depan. Nanti akan kita lakukan bersama-sama, ya. Nanti akan Pak Pandu dari sini, ya. Mungkin ada yang bersedia? Oke, Aditya, silakan. Oke, nanti semuanya, ya, akan Pak Pandu untuk mensimulasikan unit reaktor. Bisa diikuti di depan, ya. Jadi diharapkan nanti semuanya bisa mensimulasikan unit reaktor, ya, sehingga menghasilkan data-data terkait hasil konversi misalnya yang digunakan untuk evaluasi dan desain misalnya di industri. Oke. Oke, Adit, silahkan coba kita lihat studi kasusnya tadi. Nah, di sini kita akan mensimulasikan reaksi tadi, ada reaksi CO, ya. Coba ke atas, scroll ke atas tadi. Nah, di sini untuk mensimulasikan reaktor, ya, kita harus tahu dulu apa komponennya. Oke. Feed-nya di sini ada karbon monoksida dan hidrogen sebagai reaktan untuk kita reaksikan menjadi metanol, ya. Nah, di sini sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama, kita harus tahu dulu feed-nya untuk memasukkan di komponen list HYSYS, ya. Oke, di sini berarti ada berapa komponen? Ada 2 reaktan dan 1 produk. Berarti komponennya kita masukkan 3, ya. Bisa langsung ke simulasi HYSYS. Nah, di sini bisa kita add, masukkan. Yang pertama tadi ada CO, ya. CO. Saya diketik CO. Nah, itu CO, langsung masukkan ke source data bank. Kemudian yang kedua ada hidrogen. Hidrogen. Nah, itu hidrogen. Tadi H2 tadi hidrogen. Ketik H2. Oh, sudah, ya. Kemudian yang terakhir ada produknya. Metanol. Bisa diketik metanol. Oke, itu metanol, ya. CH3OH. Oke, jadi ada 3 komponen, ya. Semuanya bisa langsung mengikuti, ya. Jadi kita simulasikan, nanti kita dapatkan hasil untuk konversinya, ya. Konversi berupa nanti produknya berapa,
laju alirnya berapa ya. Setelah kita set konversi sesuai dengan studi kasus. Oke, kemudian komponen sudah, sekarang fluid package. Fluid package yang ditentukan dari modul, coba dilihat di modulnya. Modulnya tadi. Fluid package menggunakan Peng Robinson. Ya, Peng Robinson. Kemudian dengan kondisi operasi dan komposisi reaktan sudah ada di spesifikasi studi kasus ya. Nah, sekarang Adit silahkan pilih fluid package-nya ya. Menggunakan Peng Robinson ya. Oke, nah setelah ini harus diperhatikan ya. Kemarin kita belum masuk ke properties reaction karena materi hari ini kita baru menggunakan unit reaktor. Jadi untuk reaktor kita wajib memasukkan properties reaction di sini ya. Inilah nanti data-data stoichiometry yang akan kalian inputkan berdasarkan studi kasus. Oke, jadi langkah selanjutnya setelah fluid package kita masuk ke reaction. Bisa diikuti ya. Oke, jadi kita add reaction. Kemudian add reaction lagi di sini. Add reaction. Nah, ini yang harus kalian pilih ya. Ini jangan salah pilih karena kita menyesuaikan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Yang pertama tadi studi kasusnya menggunakan reaktor conversion. Oke, berarti kita harus menyesuaikan reaction berdasarkan conversion reaktor. Jadi kita pilih di sini conversion, kemudian add reaction. Oke, setelah kita tambahkan satu reaksi, ini bisa di close saja. Nah, kemudian di sini bisa kita klik di active reaction ini, double klik ya, double klik. Nah, di sini kita akan menginputkan data-data stoichiometry, kemudian base komponen dan data berapa nilai conversion yang diharapkan atau yang ditentukan oleh pengguna atau user. Ya. Nah, di sini urutan dari stoichiometry itu berdasarkan reaksi, ya. Berarti dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan berarti kita masukkan dulu yang pertama itu CO atau karbon monoksida, ya. Di add komponen ini kita pilih dulu yang pertama itu CO, ya. CO, kemudian yang kedua plus hidrogen, ya. Perhatikan di simulasinya. Kemudian menghasilkan produk berupa metanol. Nah, oke, jadi komponen itu berdasarkan urutan dari reaksi.